Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu di jilid 4 halaman 7. Jilid 4 halaman 7. Masuk ke hukum nun mati dan tanwin yang kedua. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua. Ada 4 hukum dalam hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama tadi sudah ikhfa. Yang kedua kita masuk ke hukum idgham. Namanya idgham, ya. Idgham. Sekali lagi, hukum nun mati dan tanwin yang kedua yang akan kita bahas adalah hukum idgham. Idgham secara bahasa adalah memasukkan atau meleburkan. Jika ikhfa berarti samar, apa yang disamarkan yaitu bunyi dari nun sukun atau nun mati dan tanwinnya, fathatain, kasratain, domatain, nun dengan al, fathatain dengan al, kasratain dengan il, domatain dengan Nah, lain halnya di hukum idgham. Arti bahasanya adalah meleburkan atau memasukkan. Maka nun matinya kita masukkan ke huruf setelahnya atau huruf idgham. Dan fathatainnya pun tidak dijelaskan an, kasrotainnya tidak dijelaskan in, domatainnya tidak dijelaskan un. Namun nun mati dan tanwin ini akan kita masukkan ke huruf idgham. Idgham sendiri akan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Sekali lagi, idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Artinya idgham memasukkan atau meleburkan. Apa yang dimasukkan atau dileburkan yaitu nun mati dan tanwinnya. Bi dengan gunnah, didengungkan, ya, seperti hukum tajwid gunnah yaitu nun mati dan nun bertasydid dan mim bertasydid, yaitu caranya dengan didengungkan. Maka hukum yang pertama dari idgham adalah idgham bi gunnah, memasukkan nun mati dan tanwin ke huruf idgham bi gunnah dengan mendengungkan atau memanjangkan suaranya sebanyak 2 ketukan. Ya, 2 ketukan. Huruf dari idgham bi gunnah adalah ya, nun, mim, waw. 4 huruf. Ya, makhrajnya di tengah lisan. Nun, ujung lisan atau lidah menyentuh gusi atau langit-langit. Mim berada di kedua bibir. Waw berada di kedua bibir dengan memonyongkan kedua bibir kita. Ini adalah huruf idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw. 4 huruf. Ya, nun, mim, waw. Kalau kita bisa bayangkan urutan dari makhrajnya dari yang terdalam tengah, ujung, tengah lisan, ujung lisan, kedua bibir. Secara istilah berarti idgham bi gunnah adalah, silakan dicatat, nun mati atau nun sukun atau tanwin, bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, waw. Maka cara bacanya nun mati dan tanwinnya dileburkan ke huruf tersebut dan didengungkan bi gunnah dengan mendengungkan nun mati atau tanwinnya selama 2 ketukan. Kita masuk ke contoh. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Kalau kita secara teks, kita akan baca man yaqulu.
dijelaskan nunnya. Namun nun mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah, dengan arti idgham memasukkan nun tersebut ke dalam ya. Tidak dijelaskan nunnya, seperti hilang. Kemudian kita dengungkan selama 2 ketukan. Maka bukan dibaca dengan man yaqulu, tetapi leburkan, masukkan nunnya ke ya, may yaqulu. Seperti huruf ya ini ada tasdidnya. May yaqulu, may yaqulu. Kemudian contoh mim. Nun bertasdid bertemu dengan mim. Ya. Begitu juga jika terdapat hurufnya apa saja, harokatnya fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan huruf ya, maka fathatain, kasratain, dhammatainnya tidak boleh dibaca an, in, un, tapi langsung dimasukkan ke huruf ya. Yang mim, nun mati bertemu dengan mim, tidak dibaca an millati, tapi am millati, millati, ya, bukan an, dengan mendengungkan selama 2 ketukan. Bertemu dengan nun sukun bertemu dengan nun. Min nasirina, min nasirina. Bertemu dengan waw. Min waraqatin, min waraqatin. Oke, sama-sama kita baca. May yaqulu am millati min nasirina min waraqatin. Seperti itu. Kita latihan di kata setelahnya. Nun mati bertemu dengan ya. Ayyadriba, nun mati bertemu dengan nun. An-nursila, dhammatain bertemu dengan mim. Bukan dibaca azabun, tetapi azabum muhinun, azabum muhinun. Nun mati bertemu dengan ya. Ayyusala rijalan nuhi, fathatain bertemu dengan nun. Rijalan nuhi, fathatain bertemu dengan mim, bukan azaban, tetapi azabam muhinan. Nun mati bertemu ya. May yufsidu, fathatain bertemu dengan nun. Siddiqan nabiyan, dhammatain bertemu dengan ya. Kullu ya'malu, dhammatain bertemu dengan ya. Barqu yaj'aluna, dhammatain bertemu dengan huruf waw. Ilahu wahidun, kasratain bertemu dengan mim. Yaumim ma'lumin, fathatain bertemu dengan huruf ya. Khairan yu'tikum, nun mati bertemu dengan nun. Min nutfatin, kasratain bertemu dengan mim. Rajulim minkum, fathatain bertemu dengan mim. Ayyamam ma'dudat. Itu kalau di waqaf ya. Kalau kita sambungkan cukup 2 harokat. Ayyamam ma'dudatin. Nun mati bertemu dengan nun. Innat tabi'i, nun mati bertemu dengan ya. May yasha'u, terdapat mat wajib, kita panjangkan. May yasha'u. Oke. Tanda panjang dari hukum tajwid
mad wajib, mad jaiz, dan mad lazim. Kemudian ya, nun, mim, waw, huruf dari idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw, huruf dari idgham bi gunnah. Mim bertasydid, nun bertasydid, hukum gunnah yang kita pelajari sebelumnya. Oke, kita sebelumnya bahas dulu. Hukum yang kedua kemarin, mim bertasydid dan nun bertasydid. Hukumnya adalah gunnah. Gunnah artinya mendengungkan, ya, memperindah, memanjangkan bunyi bacaannya. Amma, inna, ya, memperindah dari bunyinya. Itu hurufnya mim bertasydid dan nun bertasydid. Cara bacanya harus digunakan. Makhrajnya berada di khaysyumiyah, yaitu rongga hidung, masuk ke rongga hidung. Caranya adalah dengan memasukkan suaranya, bunyinya ke rongga hidung, kemudian coba kita pencet kedua hidung kita. Jika terdapat suara yang tidak stabil, putus nyambung, berarti suaranya sudah masuk ke hidung. Ya, itu berarti suaranya sudah masuk ke rongga hidung. Itu sedikit membahas dari hukum gunnah. Baik ibu-ibu, semoga dapat dipahami, bisa diulang-ulang di rumah untuk dipelajari di hukum tajwid idgham bi gunnah. Selanjutnya di halaman 8, kemudian 9 adalah latihan, terdapat hukum gunnah. 10 juga, 11 juga, dan 12 terdapat 5 halaman untuk latihan dari hukum idgham bi gunnah. Bisa silakan untuk dilatih di rumah. Nanti kita baca satu persatu dari satu halaman satu orang, ya.